Ahmad Yani, Jenderal Brilian pilihan Soekarno yang berakhir tragis. Selepas pengakuan kedaulatan, kecakapan Yani kembali diuji dengan tugas mengatasi pemberontakan DITI di Jawa Tengah pada 1952. Lebih baik bermandi keringat di medan latihan, daripada mandi darah di medan pertempuran. Itulah pernyataan populer dari Ahmad Yani, pahlawan revolusi yang gugur di tangan sekelompok petualang militer, yang dikenal dengan gerakan tanggal 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jenderal Anumerta, Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dari pasangan Sarjo bin Suharyo dan Murtini. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Bogor pada 1935, Yani masuk Nieruitgebreid Lager Onderwijs Mulo, sekolah setingkat sekolah menengah pertama di Bogor. Lulus dari Mulo pada 1938, Yani melanjutkan pendidikan ke Algemeen Middelbare School (AMS), setara dengan sekolah menengah atas di Jakarta. Yani hanya menjalani pendidikan hingga kelas 2 di AMS, karena ada kewajiban mengikuti pendidikan militer dari pemerintah Hindia Belanda. Yani pun mengikuti pendidikan militer di Dinas Topografi Militer Malang, dan kemudian mengikuti sekolah militer lanjutan di Bogor. Selepas pendidikan militer di Bogor, Yani meniti karir sebagai prajurit dengan pangkat sersan. Pendudukan Jepang pada 1942 berdampak pada karir militer Yani. Ia lalu mengikuti pendidikan Heiho di Magelang, kemudian pembela tanah air peta di Bogor dan lulus sebagai yang terbaik. Proklamasi, membawa pemuda Yani bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk mempertahankan kemerdekaan. Yani menjadi komandan TKR Purwokerto. Perang kemerdekaan menempa sekaligus membuktikan kecakapan militer Yani. Di pertempuran Pingit, pasukan Yani berhasil meredam agresi militer satu Belanda pada 1947. Keberhasilan itu membuat Yani dipercaya menjadi komandan Wegkreise II, yang membawahi daerah Kedu, ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada 1949. Selepas pengakuan kedaulatan, kecakapan Yani kembali diuji dengan tugas mengatasi pemberontakan DITI di Jawa Tengah pada 1952. Dalam tugas itulah Yani membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Riders, dan berhasil mengatasi pemberontakan. Beberapa tahun bertugas di balik meja staf Angkatan Darat usai mengatasi DITI, Yani ditugaskan untuk belajar ke Command and General Staff College, Fort Leavenworth, di Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1955, dan Special Warfare Course, di Inggris tahun 1956. Berbekal pendidikan yang diperolehnya di luar negeri, ia langsung diuji di lapangan, ketika Yani dipercaya memimpin Operasi 17 Agustus, untuk mengatasi pemberontakan PRRI pada tahun 1958. Keberhasilannya memimpin operasi tersebut membuat karir Yani makin bersinar. Puncaknya, ketika Indonesia sedang gencar mengupayakan pembebasan Irian Barat, Yani diangkat Presiden Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Saudara-saudara, sejak saat sekarang ini, lebih-lebih lagi diharap dari saudara-saudara untuk memberikan saudara-saudara punya tenaga sepenuh-penuhnya, semaksimum-maksimumnya kepada perjuangan simultan membebaskan Irian Barat. Kepada Mayor Jenderal Yani, terutama sekali di bidang militer, ujar Soekarno dalam pidatonya ketika melantik Yani, tanggal 23 Juni tahun 1962, yang diterbitkan Departemen Penerangan. Dalam biografi ayahnya yang berjudul Profil Prajurit TNI, Putri Ahmad Yani, Amelia Yani menuturkan, awalnya Yani tidak masuk daftar kandidat calon pemimpin Angkatan Darat. Nama Yani baru masuk setelah dimasukkan Kasat A. Nasution dalam daftar calon yang disodorkan kepada Presiden, menyusul ditolaknya daftar nama calon yang pertama. Soekarno yang terkesan pada kinerja Yani di Koti, ia pun langsung memilih Yani. Dalam memoarnya, memenuhi panggilan tugas, Nasution sebetulnya berat melepaskan Yani. Deputi duanya itu merupakan orang kepercayaan A. Nasution yang cakap dalam teknis kemiliteran, dan anti-komunis dalam sikap. Pengangkatan Yani menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat, menimbulkan kecemburuan. Karena Yani bukan perwira paling senior,
Menurut sesepuh Angkatan Darat yang pernah menjadi perwira pembantu Yani di Markas Besar Angkatan Darat, Sayyidiman Suryo Hadiprojo, penunjukan Ahmad Yani masih wajar, dalam arti tidak menyalahi tradisi TNI Angkatan Darat atau melangkahi dalam segi senioritas, karena saat itu tak banyak perwira tinggi yang lebih senior dari Yani. Mungkin Pak Soeharto yang merasa lebih senior, karena pernah bersama Yani sewaktu di divisi Diponegoro. Akan tetapi, orang juga menganggap ini tindakan Bung Karno untuk kurangi wewenang dan reputasi Pak Nasution yang jabat Kasat, ujar Sayyidiman yang ditulis Historia dalam artikelnya. Namun, latar belakang politik yang kental dalam pemilihan Yani menjadi Kasat. Itulah yang sulit dihindari pada level atas. Apalagi ketika berkaitan dengan orang seperti Bung Karno sebagai presiden, lanjut Sayyidiman. Kuatnya bau politis dalam pengangkatan Yani menimbulkan kegaduhan, bahkan sejak Yani belum diangkat. Orang-orang yang tak menginginkan Yani menduduki jabatan tertinggi di Angkatan Darat itu memfitnah Yani melakukan korupsi, sehingga memiliki sedan mewah Mercedes-Benz. Perkara itu sampai ke telinga Soekarno hingga Presiden perlu mengecek kebenarannya, dengan menanyakan Has Jimning, keponakan Bung Hatta yang merupakan sahabat Yani, sekaligus sahabatnya sendiri. Kepada Bung Karno aku terangkan bahwa Mercedes itu diperoleh Ahmad Yani atas usaha aku dengan Suarma, yang menjadi dealer Mercedes di Indonesia. Dan persetujuan perwakilan Mercedes. Rupa-rupanya, Bung Karno juga menanyai Suarma dan kepala perwakilan Mercedes itu. Aku pikir, Bung Karno ingin Ahmad Yani mempunyai nama yang bersih apabila ia sampai diangkat jadi Kasat, kata Hasjim dalam autobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang. Begitu badai yang meliputi pengangkatannya dilalui, Men Pangat Yani mesti melewati badai-badai lain yang menunggu. Setelah Trikora, Yani mesti menuruti kemauan Presiden mengganyang Malaysia, sambil menahan serangan-serangan PKI di dalam negeri. Yani menjadi salah satu penentang keras pembentukan Angkatan Kelima, dengan mempersenjatai petani dan buruh, yang diusulkan PKI. Gaya hidup Yani yang dianggap mewah juga dijadikan sasaran serangan oleh PKI. Dengan Soekarno, Yani berhasil mendekatkan kembali Angkatan Darat yang sebelumnya di bawah Nasution, cenderung bersifat pesaing. Menurut pakar politik asal Monash University Harold Krach, meski sama-sama anti-komunis, Yani dan Nasution menampilkan citra diri secara berbeda. Yani berbeda pendapat dengan Soekarno soal PKI. Tetapi sebagai orang Jawa, Yani cenderung memperlakukan Soekarno sebagai bapak, yang bisa salah tapi tidak boleh ditentang secara terbuka. Sebagai orang Jawa yang tak memiliki keislaman yang puritan seperti Nasution, ia lebih mudah menjadi bagian dari lingkungan Istana Soekarno, tulis Harold Krach dalam Militer dan Politik di Indonesia. Berita sakitnya Soekarno dan munculnya dokumen Gilchrist, serta santernya isu Dewan Jenderal yang dikabarkan akan mengkudeta Soekarno, membuat suhu perpolitikan dalam negeri memanas. Yani menjadi orang yang terus diserang sehubungan dengan isu Dewan Jenderal. Penjelasannya kepada Presiden bahwa di Angkatan Darat hanya ada Wanjakti, yang bertugas menilai perwira tinggi untuk kepentingan kenaikan pangkat, itu tak menurunkan tensi politik yang ada. Dalam kemelut politik yang penuh intrik itulah, Yani dibangunkan dari tidurnya pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 oleh putranya, Edi, atas permintaan pasukan Cakrabirawa. Pasukan yang dipimpin Peltu Mukijan itu meminta Yani memenuhi panggilan Presiden ke istana. Namun perlawanan Yani menjadi dalih pasukan tersebut untuk menembaknya. Peluru menembus tubuhnya, dan Pak Yani masih sempat bertanya, "Bagaimana Bapak?" "Maksudnya Bung Karno, suamiku jatuh sambil memandang ke arah untung anak kami yang ketujuh," ujar Yayu Rulia, istri Yani, yang ditulis dalam Ahmad Yani, sebuah kenang-kenangan.